Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sore hari ini kecuali kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang menang, menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan. Namun yang menjadi permasalahan, kesuksesan itu tidaklah dianggap sebagai kesuksesan kalau dia tidak mendapatkan kesuksesan yang abadi. Karena ketika kita berbicara tentang makna kesuksesan, akan beraneka ragam penafsiran. Ada yang menafsirkan kesuksesan ketika seseorang bisa mendapatkan jabatan, ketika seseorang bisa menyelesaikan strata pendidikan yang tertinggi, ketika dia bisa memiliki toko sekian cabang. Namun itu semuanya bukanlah sebuah kesuksesan yang hakiki. Itu kesuksesan yang sifatnya sementara. Yang bisa saja sebelum kita mendapatkan apa yang menurut kita itu sukses, kita meninggalkan kesuksesan tersebut. Maka yang paling mengerti dan tahu tentang hakikat dari kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan hakikat kesuksesan ini dalam Al-Quranul Karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wadkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang memiliki nyawa pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Barang siapa yang seseorang diselamatkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi sebesar apapun kesuksesan yang ada di tangan kita hari ini, sebesar apapun kemenangan yang kita miliki hari ini, kalau seandainya tidak ada jaminan akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita belum dianggap sebagai orang yang sukses. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan kepada kita jalan-jalan, memberikan kepada kita petunjuk agar kita bisa selamat dari nerakanya Allah, agar kita tidak tercatat dari orang-orang yang akan diazab dalam nerakanya Allah. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan sebuah ibarat yang sangat indah. Bagaimana keseriusan, kesemangatan, perhatian beliau agar kita semua bisa selamat dari nerakanya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Mathali kamathali rajulin istawqad nara falamma adha'at ma hawlaha ja'ala al-farash wa hadhi dawabu allati fin nar yaqa'na fiha wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibnahu fayataqahhamna fiha qala fadhalikum mathali
wa mithlukum ana akhidun bihujazikum anin nar halumma anin nar halumma anin nar fatughlibuni tuqahhamuna fiha. Masya Allah. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaanku adalah bagaikan seorang yang menyalakan api. Maka tak kala api itu menerangi sekitarnya, tiba-tiba serangga-serangga berterbangan menjatuhkan diri ke dalam api itu. Dan orang tersebut telah berusaha menghalaunya, namun serangga-serangga tersebut tetap mendesak masuk ke dalam api tersebut. Maka kata beliau, maka itulah perumpamanku dengan kalian, kata Rasulullah. Aku telah berusaha melindungi dari api neraka, menjauhkan kalian dari api neraka. Bahkan aku menarik pinggang kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak menarik tangan, karena kalau menarik tangan bisa cepat lepas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pinggang kita, sumber kekuatan kita untuk kita tidak bergerak, supaya kita tidak masuk dalam neraka, tapi kita tepis tangan orang yang menyelamatkan kita. Begitulah kondisi kita. Rasulullah ingin menyelamatkan kita dari nerakanya, dari neraka Allah maksud saya. Rasulullah ingin kita selamat, ingin kita sukses. Justru kita sendiri yang melepaskan ikatan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kita sendiri. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi sebenarnya dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sendirilah yang menzalimi diri kita. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha sekuat tenaga agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi justru kita lebih memilih menjadi orang-orang yang hina, menjadi orang-orang yang sengsara, memilih menjadi orang yang rugi. Dan ada satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang beliau menggambarkan tentang bagaimana panasnya neraka. Kata beliau, walladzi nafsuka biyadih law kuntu bil masyriq wan nar bil maghrib. Kata beliau, kalau seandainya aku berada di satu sisi di sebelah barat, dan sementara neraka itu berada di sebelah timur, antara ujung ke ujung, dan kemudian dilepaskan hijab di antara satu sisi dengan sisi yang lainnya, maka kata Ka'ab bin Malik, la kharaja dimaghuka bin man khairaik. Maka niscaya otak kalian itu akan meleleh dan akan keluar dari kedua hidung kalian min syiddati harriha, dikarenakan panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faya qaum halakum bihadza qarar am lakum ala hadza sabr. Wahai manusia, apakah kalian siap menghadapi dan sabar akan panasnya neraka? Ya qauma inna ta'atallah ahwan alaikum wallahi min hadhil azab fa'ati'uhu. Wahai kaum, sesungguhnya taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul, itu lebih ringan kepada kalian. Wallahi, itu lebih ringan kepada kalian daripada azab yang kalian akan dapatkan ketika kalian bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ketika kalian tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ati'uhu, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang begitu indah, hadirin, yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau kita melihat dari syariat yang Allah syariatkan kepada kita, adalah syariat yang mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusran, agama itu mudah. Kapan seseorang mendapatkan kesulitan di tengah kemudahannya, maka
Allah akan mudahkan kembali, akan dimudahkan lagi. Tapi diseolangi kembali. Asal agama adalah mudah. Kapan kita mendapatkan kesulitan yang mudah itu dipermudah lagi. Sholat 5 waktu, satu hari satu malam, yang durasi waktu 24 jam, satu hari satu malam. Kalau kita gunakan untuk sholat, itu hanya 1,5 jam. Itu sudah sholat sunatnya di situ, sudah zikirnya di situ, mungkin juga sudah sama perjalanan sekalian. Berarti tersisa 2,22 jam setengah. Allah hanya minta kepada kita 1,5 jam. Nah, ketika seseorang ada kondisi dia repot, safar, atau sakit, ya sudah, ya 4 dibagi 2, jadi 2 rakaat. Jamak, ya sudah, nggak masalah kamu jamak. Pahalanya sama. Seperti kita sholat 4 rakaat. Ya, nggak ada air, nggak bisa wudhu. Atau saya sakit, nggak bisa wudhu. Ya udah, tayamum. Ya, nggak kuat berdiri, pusing. Ya sudah, duduk. Duduk juga nggak sanggup, tidur. Subhanallah. Ya, itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan sangat ringan untuk kita lakukan dibandingkan dengan panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa, begitu juga zakat yang hanya diwajibkan setahun sekali. Iya, itu pun hanya 2,5%. Nah, begitu juga ketika perkara yang halal dan haram, mana yang lebih banyak, halal atau haram? Mana yang lebih banyak di muka bumi ini, halal atau haram? Halal lebih banyak. Nah, begitu juga yang haram yang sedikit, udah sedikit, ketika kita dalam keadaan darurat, ya udah, boleh. Ya, nggak boleh makan babi. Cuman nggak ada makanan lain kecuali babi. Kalau saya tidak makan babi, saya akan mati. Ya sudah, boleh makan babi. Sudah haramnya sedikit, dalam kondisi tertentu darurat, dibolehkan. Begitu juga ibadah durasinya sedikit, ketika tidak mampu, ya sudah. Kapan kamu mampu, kamu lakukan. Subhanallah. Ya, saya ulangi kembali. Apa yang disebutkan oleh Ka'b bin Malik. Inna ta'atallah ahwan alaikum min hadil adab. Taatnya engkau kepada Allah itu jauh lebih ringan dibandingkan adab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tentang keselamatan seseorang dengan safina, dengan kapal. Nah, hidup kita ini apa sebab Rasulullah mengatakan as-sunnah kasafinati Nuh faman raqiba faqad najah. Sunnah Rasulullah itu seperti kapal Nabi Nuh. Siapa yang mengendari kapal maka dia akan selamat. Ya, dan itu sesuatu yang enggak sulit para hadirin. Agar kita tidak tercatat sebagai penghuni neraka. Kita akan sebutkan beberapa poin-poin yang ternukilkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadi apa? Menjadi kapal buat kita. Kita mulai yang ringan-ringan dulu. Ada seorang laki-laki yang dia tidak memiliki kebaikan kecuali sedikit saja. Di antara kebaikan yang dimiliki oleh laki-laki ini, yang sedikit itu, dia memberikan hutang kepada orang-orang yang membutuhkan uang. Ketika sampai waktu untuk menagih hutang, dia sampaikan kepada bawahannya. Siapa yang mereka memiliki kemampuan untuk bayar hutang, maka ambillah. Dan siapa yang mereka tidak punya kemampuan untuk bayar hutang, maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan saya. Itu saja pesannya. Ketika orang ini mati, dia nggak punya kebaikan. Dia nggak punya kebaikan. Kondisi maksiatnya itu jauh lebih banyak daripada kondisi taatnya dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai fulan," Allah Maha tahu. Bertanya kepadanya, "Ya fulan, apa kebaikan yang telah engkau kumpulkan?" Dia berkata, "Ya Allah, saya tidak punya kebaikan, ya Allah."
Tapi saya punya seorang ajudan yang dia selalu menagih hutang. Siapa yang mereka mampu bayar hutang, ambillah. Dan siapa yang tidak mampu bayar hutang, maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan saya. Itu saja kebaikan yang saya lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, hari ini aku telah memaafkan. Dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kebaikan yang kecil, kebaikan yang sedikit menurut pandangan kita, tapi itulah yang menjadi sebab namanya dihapus dari penghuni neraka. Dan selamat dia dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya satu hadis ini saja kita sampaikan di kajian hari ini, maka kita sudah cukup menyadari akan besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Luasnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Ibadahnya mudah, jalan masuk surga itu mudah, jalan selamat dari neraka juga tidak sulit. Baik, namun karena kita punya durasi kajian, yang durasi telah ditentukan, maka kita sebutkan hal-hal yang lainnya. Namun satu ini setidaknya sudah cukup seseorang ya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha baik. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah tidak ingin mempersulitkan kita, apalagi mendolimi kita sendiri. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Qalat ja'atni imra'atun maha ibnatan. Telah datang kepadaku seorang wanita yang bersama seorang wanita ini ada dua anak perempuan. Tas'alu falam tajid indi syai'an. Dan dia meminta kepadaku makanan. Dan aku tidak mendapatkan sesuatu apapun pada waktu ghairu tamratin. Kecuali hanya sebutir kurma. Fa'ataituha iyaha. Kemudian aku berikan satu butir kurma tadi, aku belah dua. Nah, faqasamtuha baina ibnataiha. Faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian perempuan ini, ibu ini, dia juga lapar, anaknya lapar, kedua anaknya lapar. Cuman Aisyah hanya punya satu butir kurma di rumahnya. Kemudian si ibu ini, dia membagi dua butir kurma tadi, yang setengahnya diberikan kepada anak yang satu, dan setengahnya diberikan anak yang kedua. Walam ta'kul minha. Ibu ini tidak makan. Dia lebih rela lapar, lebih rela dia sakit, yang penting anaknya bisa kenyang. Thumma qamat fakharajat. Kemudian wanita ini pergi, ya keluar dari rumahku. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan aku mengkhabarkan kepada beliau apa yang aku lihat dari kasih sayangnya ibu tadi kepada kedua putrinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan para hadirin dan hadirat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mani butuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang seseorang diuji dengan anak-anak perempuannya seperti orang tadi, maka anak perempuannya itu akan menjadi penghalang dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita di dunia ini, bukan Allah ingin mendolimi kita, bukan Allah ingin menyusahkan kita, tetapi Allah menginginkan kemudahan kepada kita setelah kehidupan dunia ini. Allah mudahkan urusan kita dari kehidupan yang panjang di akhirat kelak. Di sini seseorang harus selalu berhusnudzon kepada Allah dari setiap kondisi dan keadaan. Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar.
Dia tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah. Bagi orang yang beriman, ujian, malapetaka, kekurangan, dan lain sebagainya, ini sebenarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirkan, yaitu akan diberikan di akhirat kelak. Ini harus kita tanam dalam hati kita. Jangan sampai Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang bertahun-tahun. Allah berikan lapangan harta untuk kita. Allah berikan kesehatan untuk kita. Kemudian ketika umur kita sudah 50 tahun, yang fisik ini sudah kita gunakan 50 tahun. Mata sudah kita pakai 50 tahun, kaki sudah kita gunakan berjalan 50 tahun, tangan sudah kita gunakan mengambil dan memberi selama 50 tahun. Kemudian Allah mengambil sedikit dari nikmat tadi. Apakah mata kita buta? Ataukah mungkin tangan kita lumpuh? Atau kaki kita sudah tidak bisa bergerak? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan Allah memberikan ujian kepada kita dari sakit tadi yang 50 tahun kita lupa. Allah nggak adil buat saya. Allah memberikan sakit untuk saya. Saya nggak bisa bergerak kaki. Anda sudah 50 tahun menikmati anggota tubuh Anda tersebut. Allah hanya mengambil sedikit dari apa yang telah Allah titip. Ya. Maka ya, ini adalah akhlak yang jelek. Ya, seseorang ketika dia tidak bersyukur dengan pemberian manusia sudah cukup dianggap jelek. Bagaimana lagi kalau seandainya dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dengan sedikit ujian dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan para hadirin. Ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ujiannya anak kesayangan beliau Yusuf itu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Namun mereka berkata bahwasanya Yusuf diterkam oleh serigala. Dan itu membuat sedih Nabi Yakub alaihissalam. Siapa yang tidak sedih seorang ayah ditinggal oleh anaknya? Belum selesai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, tiba-tiba adiknya Yusuf juga hilang. Ya, yang waktu itu ditangkap atau diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau tahu itu saudaranya, dan saudara-saudara Nabi Yusuf tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Ujian yang satu belum selesai, ditambah ujian yang kedua. Lihat apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan pernah, carilah saudara-saudara kalian, cari mereka di mana, dan kalian jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Beliau sedang tidak mendapatkan kenikmatan. Beliau bukan sedang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Beliau sedang mendapatkan ujian bertubi-tubi. Beliau sedang mendapatkan cobaan ditinggal oleh kedua putranya. Tetapi beliau tetap berkata, jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat dari ketauhidan seseorang. Inilah thamarah dari ilmu yang dipelajari seseorang. Dia akan selalu memandang baik dalam hidupnya apapun yang Allah takdirkan kepadanya. Karena dia sadar, ya, dia sangat mengerti. Terlebih Allah pertama kali memperkenalkan namanya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah maha pengasih. Apakah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita? Allah juga maha pengasih ketika Allah menguji dan mencoba kita. Itulah kondisi orang-orang yang beriman. Dia tidak akan berpaling dari Allah. Dan itulah hakikat dari imannya dia kepada Allah. Dan begitu juga ketika Allah memberikan ujian, memberikan cobaan. Bukan hanya sekedar ujian dan cobaan. Allah dengan ujian dan cobaan itu ingin menghapus nama kita dari penghuni neraka. Allah ingin menjadikan itu sebagai sitar, sebagai penghalang kita dari nerakanya Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, as-safinatu tsalitsah, kapal yang ketiga yang akan bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hurima 'alan nari kulli hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Masya Allah. Rasulullah mengatakan hurima 'alan nar, diharamkan neraka kepada orang yang dia itu lembut, orang yang dia itu mudah, ya, gak sulit ketika kita bermuamalah dengannya, gak repot ketika kita berkomunikasi dengannya. Semua perkara dimudahkan, yang sulit dipermudah, yang mudah udah dihilangkan. Ada orang-orang kadang hal yang kecil, masalah yang simpel itu ribetnya minta ampun. Ya, ini kita ada kerjaan dengan si fulan. Wah, habis saya dengan si fulan. Ada aja masalah sama dia. Sulit sekali. Hal yang kecil pun jadi sulit. Hal yang mudah, yang sebenarnya bukan masalah, dipersulit sama dia. Ya, maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini keluar dari konsep ajaran Islam itu sendiri. Konsep ajaran Islam kata Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wa la tunafiru. Berikan kabar gembira dan jangan buat orang itu lari. Itu konsep dalam agama kita. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Makhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrin ila akhadha ayyasaruhuma. Illam yakun ithman, fa in kana ithma kana abadun nas minhu." Kata Aisyah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, tidaklah diperhadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua perkara kecuali Nabi akan memilih mana di antara dua perkara tersebut yang paling mudah. Selama itu bukan perkara yang haram. Dan kalau itu perkara yang haram, maka Rasul adalah orang yang paling jauh berbuat perkara keharaman tadi. Jadi ini konsep dalam hidupnya Rasulullah. Mana yang lebih mudah, itu yang diambil. Permudah urusan manusia, jangan dipersulit. Ya, nah, antum sebagai orang yang punya kedudukan atau apa saja, kedudukan yang paling kecil sampai kedudukan yang paling besar, konsepnya permudah, tentunya dengan melihat kondisi dan keadaan. Kalau memang dipermudah dan tidak akan memunculkan hal yang jelek, dengan kita memberikan kemudahan, maka mudahkanlah urusan manusia. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang seseorang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Simpel kan? Simpel, kita bisa dijauhkan dari neraka. Hurrima 'alan nar kulli hayyin layyin sahalin. Ya, diharamkan neraka kepada setiap manusia yang dia lembut, yang dia memudahkan, wa qaribin minan nas, dan dia adalah orang yang dekat dengan manusia. Gak ada sekat antara dia dengan manusia. Terlebih dengan orang-orang yang beriman. Terlebih para hadirin dengan orang-orang fakir. Terlebih dengan orang-orang miskin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panjang menyebutkan dalam hadisnya, ya, kepada orang-orang yang punya kelebihan, kemudahan yang Allah berikan kepada kalian, terkadang itu dikarenakan orang-orang fakir di antara kalian. Ya, dan konsep dalam Islam sebagaimana telah kita maklumi bersama, semakin orang itu lemah, maka semakin kuat perlindungan yang harus kita berikan kepada mereka. Di antaranya orang-orang miskin. Ya, antum, kalau mengundang orang punya kelebihan harta, makan di sebuah restoran yang paling mewah di Jakarta atau di Tangerang ini, itu hal yang biasa buat dia. Gak ada yang istimewa. Itu pun kadang cuman makan sebiji dua biji titip udah selesai. Karena dia sudah biasa. Tapi coba untuk undang orang miskin. Ya, jangankan masuk ke restoran bintang 5 yang ada di Tangerang, warung Padang pun kadang gak pernah masuk. Antum ajak dia makan, subhanallah. Itu senangnya luar biasa. Seperti mimpi. Ya, dan disitulah ketika dia berdoa kepada seseorang, itu dia berdoanya lebih tulus. Ya Allah, baik sekali orang ini kepada saya, Allah. Jangankan untuk mimpi makan masuk ke situ saja nggak pernah, ya Allah.
Tapi hari ini saya diperhidangkan makanan seperti ini. Para hadirin, ada sesuatu yang menurut kita itu biasa. Tapi ada bagi sebagian orang itu sangat istimewa dalam hidup mereka. Jadi kita jangan pernah melihat standar hidup itu dengan kita yang punya. Enggak. Iya, ada orang-orang yang menurut kita itu biasa. Menurut dia itu sangat istimewa dalam hidupnya. Iya, sangat spesial dalam hidupnya. Contoh, misalnya hari raya kurban. Buat kita yang sering makan daging dan punya kemudahan. Ya makan daging biasa. Kadang pun saya nggak makan daging. Karena bisa B, C, D, dan seterusnya. Bukan istimewa buat kita. Namun ada sebagian saudara-saudara kita muslimin yang mereka menunggu setahun sekali untuk bisa makan daging. Setahun sekali mereka nunggu untuk bisa makan daging. Dia akan dibagi di hari itu Adha. Ya, satu tusuk sate buat dia itu hal yang sangat istimewa. Ya, satu potong daging yang dia makan dengan nasi itu hal yang paling spesial dalam hidup mereka. Makanya dalam agama kita, dalam agama Islam kita dianjurkan untuk apa? Untuk memperhatikan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ya, doa mereka akan lebih tulus ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah saya ingatkan kembali, ya, kemudahan yang Allah berikan kepada kalian wahai orang-orang kaya itu terkadang dikarenakan orang-orang fakir di antara kalian. Jadi permudah urusan manusia. Ya terkhusus orang-orang yang lemah. Jangan antum buat walimahan yang tujuan walimahan itu adalah untuk pamer. Ya, jangan buat walimahan tujuannya untuk balik modal. Kalau saya sewa gedung walimahan, ya gedungnya saja 20 juta, cateringnya 50 juta, 70 juta. Lah kalau saya undang orang miskin, yang paling ada amplop cuma 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Jangankan balik modal, uang parkir saja nggak cukup. Akhirnya yang diundang orang-orang punya banyak uang. Jadi tujuan di awalnya sudah salah. Tujuan di awal sudah salah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan makanan yang paling jelek adalah makanan waliman yang hanya dimakan oleh orang-orang kaya saja. Karena tujuannya udah nggak benar. Ya, supaya terlihat sama orang megah acaranya, berderet mobilnya mewah-mewah dan lain sebagainya. Ya, nah di awal saja sih kita sudah keliru. Ya, orang kaya itu dia makan di tempat kita, dagingnya pun nggak, makanannya nggak disentuh. Karena orang sekarang banyak diet. Karena terlalu banyak makanan yang masuk ke badannya sering banyak sakit. Tapi subhanallah kita lihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Antum undang walimahan dia seminggu lagi itu udah menghayal dia. 5 hari sebelum acara walimahan. Udah menghayal, wallahi menghayal. Kita punya pengalaman. Ya pengalaman dulu di Yaman. Ya namanya Yaman, ya namanya santri. Ya hidup kan apa adanya. Ya Yaman lagi kan. Mungkin kalau di Madinah, ya mahasiswanya dapat uang setiap bulanan. Lah kita di Yaman, ya gitulah kondisi di Yaman. Ya, kalau misalnya nanti hari Jumat ada undangan di rumah, Masya Allah, ya Allah, undangan. Baikkan gizi. Makannya apa tuh nggak? Makannya terkadang ada buntut ayam digoreng pakai tepung, sama ceker ayam, ya. Kalaupun ada ayam, ayamnya dipotong seperempat bagi rame-rame. Tapi Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, keadilan Allah. Dia akan merasakan sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat spesial, dan kespesialan itu hilang dari orang-orang yang punya kelapangan rezeki. Jadi tunggu itu 4 hari lagi ada undangan, Masya Allah. Antum sekarang diundang walimah lupa ada tangan. Saking banyak undangannya lupa. Bukan hal yang spesial. Disitulah keadilan Allah. Allah nggak pernah mendolimi kita. Allah itu maha adil. Allah sayang dengan kita. Dan setiap orang pasti dia mendapatkan kesenangan sendiri-sendiri. Tergantung bagaimana dia memandang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, Safinatur Rabi'ah, kapal yang keempat, ia akan menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah. Thalathun man kunna fihi hurima 'alan nar. Tiga perkara yang siapa seseorang memiliki tiga perkara itu pada dirinya, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Diharamkan darinya neraka. Yang pertama imanu billah. Yang kedua hubbullah. Wa yalqa fin nari fayahriku ahabu ilaihi min ayyarji minal fil kufri. Yang pertama dia iman kepada Allah, yang kedua dia cinta Allah, dan yang ketiga dia takut dilempar, atau yang ketiga dia lebih memilih dicampakkan ke dalam api yang kemudian membakar seluruh tubuhnya dari api tersebut daripada dia kembali kepada kekufuran. Ya, lebih siap masuk ke dalam api daripada dia kembali kepada kesyirikannya. Ini tiga jenis manusia yang mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu sendiri. Baik. Nah, iman kita kepada Allah, para hadirin dan hadirat, walaupun sebagian sudah kita singgung, ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala cangkupannya itu bukan hanya sekedar kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan kebesarannya, tidak ditakwil, tidak ditafwid, tidak dita'til dan seterusnya. Ya, begitu juga bukan hanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani rububiyahnya Allah. Bukan hanya sekedar kita mengimani uluhiyahnya Allah, bukan hanya sekedar kita mengimani apa yang Allah perintahkan, aku yakin adalah perintah, dan apa yang Allah larang, aku yakin itulah sebuah larangan. Akan tetapi sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah, seperti yang telah saya singgung tadi, tidak akan mengubah posisi diri kita sebagai hamba Allah. Tidak mengubah posisi kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Ya, dan ini adalah inti dari tauhid yang sedang kita pelajari sebenarnya. Baik. Jadi bukan hanya sekedar saya ini seorang ahlu sunnah, karena saya meyakini nama Allah Subhanahu wa taala sesuai, nama sifat Allah sesuai dengan keagungan kebesarannya yang berbeda dengan sifat makhluknya. Saya tidak berjalan di atasnya Jahmiyah, saya tidak berjalan di atas jalannya Mu'tazilah, saya tidak berjalan di atas jalannya Asy'ariyah, seterusnya. Ini teori. Ya, yang kita mengimani nama Allah. Cuman ketika kita berdoa kepada Allah, dan kemudian setelah sekian lama kita berdoa kepada Allah, Allah belum mengijabahi doa kita, apakah masih ada keyakinan dalam hati itu Allah Maha Rahim? Apakah masih ada keyakinan dalam hati Allah itu alim? Apakah masih ada dalam hati Allah akan menjawab doa hamba-hambanya? Nah, kalau seandainya masih ada dalam hati kita, walaupun doa kita belum diijabahi oleh Allah, itulah hakikat dari tauhid. Tapi kalau seandainya setelah kita berdoa kepada Allah, telah menggunakan atau telah menjalani tahap-tahap daripada doa, waktunya, tempatnya, dan lain sebagainya, dan kemudian kita meninggalkan doa karena setelah sekian lama kita berdoa, kita tidak dijabahi oleh Allah, berarti kita tidak lolos menjadi hamba Allah yang berarti pemahaman kita atau keyakinan kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah hanya sekedar tekstual. Ya, tidak sampai masuk ke dalam hati. Kalau seandainya itu termasuk dalam hati, saya telah meminta kepada zat yang alim. Saya telah meminta kepada zat yang maha tahu. Maka dialah tempat saya bergantung, tempat saya meminta, dan dialah yang lebih tahu kapan doa itu akan diberikan kepada saya. Tugas saya hanya meminta. Tugas saya hanya memohon. Tugas saya hanya mengandahkan kedua tangan saya. Kapan diberikan, dialah yang lebih tahu kapan itu yang terbaik buat saya. Itu baru orang yang faham dengan tauhid al-asma
wa sifat. Kalau tekstual tinggal baca buku itu juga bisa. Kalau tekstual cuma menghafal, cuman masalahnya meresap nggak dalam hati kita kalau Allah itu maha alim. Meresap enggak dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tersembunyi darimu. Allah tahu segalanya. Apakah itu kita aplikasikan dalam hidup kita ketika kita bersendirian? Tidak ada manusia melihat kita, tidak ada manusia mendengar kita. Apakah dalam kondisi kita bersendirian tetap taat kepada Allah? Atau justru dalam sendiriannya kita bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya kita dalam keadaan bersendirian kita justru bermaksiat kepada Allah, ilmu tauhid asma dan sifat hanya sebatas tekstual. Hanya sebatas teori. Tapi tidak terpatri dalam hati kita yang ada konsekuensi bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Nah, kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Perkara yang kelima, kapal yang akan menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man hafidha 'ala salawatil khams, 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yara haqqan lillahi alaih hurrima 'alan nar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang seseorang menjaga salat 5 waktu. Baik, ala wudu'iha, dan dia menjaga wudunya, dan dia menjaga dari waktu-waktu salat. Ya, teman-teman yang tinggal di Jakarta atau yang di sekitarnya, ini adalah diantara masalah besar ketika antum tinggal di kota besar. Iya, yang terkadang waktu itu tidak bisa diprediksi. Iya, antum berangkat ke sebuah tempat yang tadinya akan sampai jam sekian tuh sholat asar, ternyata macet parah. Ya, sampai melewati waktu asar sampai waktu sholat maghrib. Sering dapat seperti ini. Maka jangan sampai ini adalah hal yang berulang-ulang. Dalam arti kata antum harus cerdas dan pintar dalam bab seperti ini. Karena sholat adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, sholat adalah hal yang paling pertama diperiksa oleh Allah. Maka segala kegiatan yang akan kita lakukan, maka yang harus kita ikat adalah sholatnya dulu. Ini kalau saya jalan setengah jam, kemungkinan saya ini bisa kedapatan macet dan akan lewat waktu sholat. Sudah, saya stop, tunggu dulu, saya sholat dulu. Selesai sholat saya berjalan. Siapa yang seseorang menjaga batasan Allah, Allah akan permudah urusannya. Jangan kita hitung matematika kita di situ. Kalau kita hitung matematika kita, kalau saya seandainya jalan setengah jam lagi, maka akan begini, maka akan sulit begini dan begitu. Matematikanya kita. Sehingga kita korbankan sholat kita. Orang yang bertauhid, orang yang beriman tidak demikian. Timbangan orang beriman bukan 1x1, tapi timbangan orang yang beriman adalah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami? Salat maghribnya sudah salat isya. Salat duhur sudah masuk asar. Salat asar masuk ke waktu maghrib. Setiap hari seperti itu. Gak kapok-kapok. Ya, ada satu kisah yang cukup menarik dan antum semuanya sudah sering mendengar sebenarnya. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang kalau seandainya Nabi Ibrahim menghitung seperti hitungannya kita, hitungan matematika, maka mungkin, ya, dan itu tentunya tidak mungkin dilakukan oleh seorang Nabi. Pasti Nabi itu akan patuh kepada Allah. Ya, yang itu akan menjadi ibrah dan pelajaran buat manusia. Apa hitungannya Nabi Allah Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau baru mendapatkan anak. Sudah sekian lama beliau menunggu. Setelah menikah yang kedua, baru Allah berikan anak kepada beliau. Ya, lama beliau tidak punya anak, kemudian menikah dengan istri yang kedua, beliau punya anak. Istri pertama nggak punya anak, akhirnya punya anak juga. Ya, paham ya?
Selanjutnya. Nah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dengan istri yang keduanya ini pergi ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di situ. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dan istrinya, memerintahkan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir. Secara hitungan matematika, dia sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang suami, tidak mungkin anak saya akan bisa hidup di tempat seperti ini. Nggak ada kehidupan di situ, nggak ada sumur, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Secara matematika nggak mungkin dia hidup di tempat seperti ini, nggak mungkin. Namun Nabi Allah Ibrahim tidak menghitung dengan hitungan matematika. Beliau menghitung dengan hitungan berkah yang datang dari Allah ketika menjalankan perintah Allah, dan tidak akan mungkin orang disia-siakan oleh Allah ketika orang itu patuh kepada Allah. Beliau terus berjalan. Dipanggil oleh istrinya, ya Ibrahim, aina tadhabu? Ibrahim, Anda kemana engkau pergi? Engkau mau kemana? Nabi Allah Ibrahim tidak menyahut. Kemudian kesekian kalinya beliau berkata, barakallah bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Baru setelahnya Nabi Ibrahim berkata, iya, Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian. Ternyata istri Nabi Allah Ibrahim juga tidak menghitung hitungan matematika. Ya Ibrahim, bagaimana dulu perintah? Perintah itu jangan Anda fahami secara tekstual, wahai Ibrahim. Harus melihat sisi, kondisi, keadaan, dan lain sebagainya. Bukan itu mungkin maksud Allah. Masa Allah yang maha mulia, yang maha rahmat, memerintahkan engkau tinggalkan kami di tengah padang seperti ini? Jangan tekstual. Jadi maksudnya, kamu harus meninggalkan apa yang gak penting untuk dirimu, supaya lebih fokus jaga anak dan istri di sini. Itu kita. Kan begitu kan? Ya, kan Ahlus Sunnah itu suka dianggap orang hasyawiyah. Orang yang gak penting. Orang yang idenya tuh nggak masuk akal. Karena apa? Karena kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan metode apa yang telah difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka lah yang dianggap orang pintar, orang cerdas. Jadi ketika misalnya Allah perintahkan jilbab, jangan difahami jilbab. Dia maksudnya begini, 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 dan begini, begini. Ya intinya nggak boleh ke jilbab. Kan begitu? Begitu juga ketika zina, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Haram zina yang dimasukkan oleh Allah adalah zina yang sifatnya itu dipaksa. Tapi kalau seandainya seseorang mereka melakukan hubungan suka dan saling suka, apalagi untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, maka Islam sangat mengajurkan hal yang seperti ini. Lihat ayat yang lainnya. Allah jadikan kalian itu bersuku-suku. Allah jadikan kalian laki-laki dan perempuan itu saling mengenal. Lah gimana kita akan saling mengenal satu dengan lain kalau nggak pacaran? Jadi melihat ayat itu, melihat dengan dimensi begini, 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 begini. Intinya menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Kan begitu kan? Tapi Nabi Allah Ibrahim, ya udah Allah tinggal-tinggal. Iya, begitu juga istri Nabi Allah Ibrahim, perintah Allah, ya sudah. Kalau ini memang perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Itu konsepnya sudah. Jalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah jauh, baru beliau menghadap ke area istri dan anak yang beliau tinggalkan. Beliau mengadahkan kedua tangannya. Ya Allah, Ku titipkan keluargaku ya Allah di lembah yang tidak ada kehidupan di sini. Aku titip kepadamu ya Allah. Dan kemudian diselipkan doa oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan jadikanlah manusia akan memiliki kecondongan kepada tempat ini. Dan berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Subhanallah. Ya. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Pengorbanan beliau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Nabi Allah atau istrinya beliau Ummu Ismail, dan Ismail memang mendapatkan ujian dan cobaan, kehabisan makanan dan minuman pada waktu itu. Namun di waktu yang paling tepat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air dari kakinya Nabi Allah Ismail, yang air itu masih bisa dinikmati oleh muslimin sampai air ini, air Zam-Zam. Itu para hadirin, bukan seseorang ketika diuji dicoba oleh Allah langsung selesai, enggak. Proses panjang.
lari dulu dari Bukit Sofa dan Marwah. Ya, ketika di Bukit Sofa lihat ada air di sana, di Marwah, lari lagi ke Marwah. Ketika di Bukit Marwah, oh ada air, lari lagi ke sana. Terus ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun seseorang yang dia menyerahkan diri kepada Allah, pasrah, ridho, ikhlas dari ketetapan Allah, maka akhir dari kehidupannya pasti akan bahagia. Akhir dari kehidupannya dia pasti akan sukses. Akhir dari kehidupannya dia akan menjadi orang yang selamat. Dan subhanallah, ujian yang Allah berikan kepada mereka, jalan keluar yang Allah berikan tidak sedikit besar jalan keluar yang Allah berikan. Allah jadikan perjalanan Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail sebagai syariat sampai yaumul qiyamah akan sah dan hajinya seseorang berjalan di Bukit Sofa dan Marwah. Ya, di Mekah gunung padang pasir, tetapi buah-buahan yang ada di Mekah itu jauh lebih segar dari buah-buahan yang ada di puncak sana. Padahal itu gunung, pohon. Ya, walaupun di Mekah tidak ada buah-buahan, tidak ada pohon kecuali sedikit, tapi Allah maha mampu untuk mendatangkan buah-buahan yang buah-buahan itu nggak pernah kita lihat di tempat kita yang banyak pohonnya. Keberkahan doa dari orang yang berkorban kepada Allah. Dan begitu juga Allah menjadikan Mekah itu sebagai pusat. Ya, orang pergi ke Amerika, ada antum yang pernah ke Amerika, ke Jepang atau kemana, rindu lagi sama Amerika ada? Ada. Ada cuma hilang, oh gini toh Amerika selesai. Tapi orang yang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, seminggu, 2 minggu, dia pulang. Setelah dia mendatangi Mekah dan Madinah, kemudian dia rindu kembali dengan Mekah dan Madinah. Ya, karena apa? Keberkahan yang Allah berikan. Doa Nabi Allah Ibrahim agar manusia condong dengan Mekah. Inilah matematikanya orang yang beriman. Orang beriman tidak menghitung matematika 1 kali 1. Tapi orang beriman menghitung matematika itu dengan berkah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini perintah dari Allah, ini selama hal yang Allah cintai, Allah ridhoi, pasti akan ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ya, waktu sholat tadi. Ya, waktu sholat antum yang tinggal di kota besar, hitung waktu. Ini kalau saya jalan, kemungkinan saya macet, saya akan kehilangan waktu sholat. Ya, karena kita nggak tahu apakah Allah akan memberikan uzur kepada kita nanti kelak di yaumul qiyamah, sholatnya terlambat terus. Ya, alasannya macet dan lain sebagainya. Padahal kita bisa mengakhirkan sejenak perjalanan kita untuk bisa sholat. Ya, hati-hati. Ini antum tinggal di kota besar, ya tentunya kondisi seperti ini. Kita yang tinggal di daerah, ya itu mudah. Macet, nggak kemana, nggak ada masalah. Ya lewat masjid, depan ada masjid lagi. Ya 3 menit dapat masjid, 3 menit dapat masjid. Antum sebenarnya juga dapat masjid. Cuman satu jalan di daerah cuma dilakukan 5 menit. Di sini tuh bisa 1,5 jam. Jadi ini perhatikan baik-baik. Ya jangan beralasan macet. Kita nggak tahu apakah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uzur. Ya, yang jelas secara hukum fikih ayu rahimani wa rahimakumullah, ya apa saja yang seseorang itu bisa terjatuh kepada pelanggaran syariat, maka tentunya pelanggaran syariat yang dia kemungkinan terjatuh jalan ke situ harus dia hindari. Ya, ketika kita berjalan ke sana dan itu waktu sholat kita akan lewat, ya sudah kita stop dulu perjalanan, sholat dulu. Ya, karena ini adalah bekal kita untuk diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Baik. Wa mawaqitiha wa ruku'iha. Dan perhatikan rukunya dan sujudnya. 6. Maka orang yang mereka sholat dan melihat bahwasanya itu hak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hurrima 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan darinya neraka. Kemudian juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya amalan-amalan yang akan bisa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafidha ala arba'in raka'ati qabla dhuhri wa arba'a ba'da haramahullahu 'alan nar."
Barang siapa yang seseorang menjaga 4 rakaat sebelum waktu zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya masuk neraka. Nggak sulit kan? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hal-hal yang akan bisa mengantarkan seseorang, menjauhkan seseorang dari neraka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man istajara minan nar thalatha marrat." Barang siapa yang seseorang berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali. Allahumma jirni minan nar. Ya Allah, jauhkan saya di neraka, jauhkan saya di neraka, jauhkan saya di neraka. Taib qalatin naru, kemudian neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkanlah dia dariku ya Allah, jauhkanlah dariku ya Allah. Ya, cuman terkadang lisan kita, doa kita seringnya terucap, seringnya minta apa? Hah? Minta istri solehah. Yang punya istri minta istri soleh lagi. Minta, ya masih berbau-bau dunia. Ya, jarang sekali lisan kita berdoa agar dijauhkan dari neraka. Padahal ini doa yang sangat penting untuk kita ucapkan. Saya dan antum semuanya nggak terlepas dari dosa, nggak lepas dari maksiat, nggak lepas dari kezaliman, nggak lepas dari segala kekurangan. Yang kita khawatirkan kekurangan itu justru akan menggiring kita dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah memberikan kepada kita satu cara yang sangat mudah. Hanya kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, maka Allah akan menjauhkan kita dari neraka tersebut. Kemudian para hadirin dan hadirat, selanjutnya di antara hal-hal yang akan mengantarkan seseorang atau menjauhkan seseorang dari neraka, hurimatin naru ala ainin ghuddat an maharimillah aw ainin nam fuqiat fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan neraka dari mata yang itu meneteskan air mata ketika dia terjatuh dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia menangis ketika dia berbuat dosa, dia menangis ketika dia berbuat maksiat. Ya, dan perlu diketahui di sini para hadirin, tidaklah semua orang yang menangis itu yang menunjukkan perbuatannya itu benar, nggak mesti. Pada waktu itu diceritakan dari Sya'bi rahimahullahu taala, beliau melihat Syuraih rahimahullahu taala, seorang ulama hadis, didatangi oleh seorang wanita dan laki-laki yang mereka sedang ada keributan, suami dan istri. Dan kemudian tiba-tiba wanita itu menangis. Menangis. Kemudian kata Al-Imam Sya'bi rahimahullah, "Ya Syuraih, adhunnuha, aku melihat bahwasanya wanita itu adalah orang yang ditolimi." Karena dia nangis. Ya, ribut antara seorang laki-laki dengan perempuan. Si perempuan itu nangis. Ini perempuannya ditolimi ini sama laki-lakinya. Apa jawaban Al-Imam Syuraih rahimahullah ta'ala? Ya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya saudara-saudara Yusuf ketika dia membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur, dia datang kepada bapaknya dalam keadaan menangis. Ya, jadi nangisnya seseorang itu tidak menunjukkan kejujurannya. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dia yang betul, yang gak nangis yang salah. Suaminya yang salah, istrinya yang menangis karena dia dizalimi, gak mesti. Karena ada air mata yang namanya air mata buaya. Ya, tetapi sesuatu itu dilihat dari sisi hakikatnya. Tidak dilihat dari sisi tangisan. Ya, nah dari mana ini juga para hadirin? Ya, jangan terkesima dengan orang-orang yang mereka bisa menangisi manusia dalam dia berceramah.
ketika ceramahnya itu membawa hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah jaminan para penyanyi atau penggemar para penyanyi yang nggak pernah sholat, yang pakai baju seksi, ya datang idolanya, histeris, menangis jadi-jadinya. Masya Allah, soleh sekali kamu ya. Ini bukan sebuah hal yang dianggap benar. Tangisan-tangisan tersebut. Bisa difahami? Ya, ada tangisan yang sifatnya menipu. Ya, seseorang ketika dia sudah yakin dengan sesuatu, sebuah keyakinan, walaupun keyakinan itu batil, dia kan bisa menangis dengan kebatilannya. Ya, dia bisa menangis dengan kebatilannya. Ada orang ketika di depan Ka'bah, dia nggak bisa menangis. Tapi ketika datang ke kuburan para wali, cah tangisannya. Apakah kuburan wali itu lebih memberikan kehebatan, ta'athir dibandingkan Ka'bah? Jadi saya ulang kembali, tidak bisa. Tangisan itu dianggap sebagai bentuk pembenaran dia terdolimi yang lainnya yang salah, nggak bisa. Ya, dan itu yang disampaikan oleh siapa? Oleh Al-Imam Syurih rahimahullah kepada Al-Imam Syafi'i. Namun, tangisan yang bermanfaat dan tangisan yang seseorang takut dari dosa, tangisan yang air mata yang menjaga dari batasan-batasan Allah, tidak melihat apa yang Allah haramkan, atau air mata atau mata-mata yang bergadang mata tersebut untuk menjaga perbatasan. Baik. Kemudian saya artikan ulang ya, hurimatin naru ala ainun ghuddat, yaitu diharamkan neraka kepada mata yang dia menjaga matanya. Ya, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang mereka tidak melihat kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, dia menundukkan matanya dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka mata-mata yang seperti ini dia akan dijaga dan diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di antara hal yang akan menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang-orang yang mereka tidak ada rasa dengki, hasad, cemburu sedikit pun kepada saudaranya muslimin yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan sahabatnya dan kemudian beliau berkata, huwa min alil jannah. Dia sebagai penghuni surga. Iya. Nah, ada seorang sahabat yang penasaran, kenapa dia ini dijadikan sebagai penghuni surga? Padahal dia masih hidup di dunia ini. Singkat cerita, ya ditanya oleh sahabat yang telah beringinap di rumahnya beberapa malam, lihat ibadahnya. Dia berkata, ya fulan, aku tidak melihat ibadah yang istimewa yang kau lakukan. Sholat malam biasa, semuanya biasa. Dia berkata, aku selalu menjaga hatiku agar jangan sampai aku merasa dengki kepada saudaraku muslimin yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dia. Baik, sehingga Allah menyelamatkan dia dalam neraka dan menjamin dia masuk surga. Ini kedengarannya sederhana para hadirin, tetapi ini adalah masalah yang besar. Ya, kembali kepada hasad, kembali kepada dengki. Sadar tidak kita? Kalau orang yang dengki dan hasad, sebenarnya mereka sedang apa? Sedang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana orang yang hasad dan dengki, mereka sedang protes kepada Allah yang memberikan rezeki di muka bumi ini. Ya, apakah rezeki berupa harta, apakah rezeki berupa ilmu, apapun rezeki. Dari siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Taib, si fulan punya ini, siapa yang berikan? Allah. Si fulan punya kelebihan itu, siapa yang memberikan? Allah. Semua kita yakin Allah Maha Adil? Yakin. Nah, kemudian apa yang membuat kita hasad?
Apa yang membuat kita dengki dari pembagian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya? Seakan-akan ketika kita hasad kepada orang yang mereka diberikan kelebihan oleh Allah, kita mengatakan, ya Allah, engkau tidak adil ya Allah. Seharusnya itu tidak engkau berikan kepada saya, tapi engkau berikan kepadaku. Ataupun kita mengatakan, ya Allah, kalau memang itu tidak engkau berikan kepadaku, jangan berikan juga sama dia. Harus adil. Walaupun kita nggak mengucapkan kalimat yang seperti ini, tapi orang yang hasad, yang dengki, sebenarnya dia sedang protes dari pembagian Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita dalam neraka. Dan sebaliknya, ketika kita merasa ridho ya dari apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ini merupakan jalan dengannya kita akan dihapus, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa poin yang saya sebutkan ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini bukanlah sebagai pembatas. Di sana banyak sekali jalan-jalan yang lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan bisa menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah. Ini secuil semakin banyak menunjukkan akan besarnya rahmatnya Allah, menunjukkan sangat banyak jalan-jalan yang akan bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Karena waktu yang diberikan kepada saya sampai jam 5 sore dan ini masih ada 5 menit, mungkin bisa lewat sedikit. Yang kita bisa berdiskusi tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana menyikapi syubhat berikut Ustaz? Bahwa kita pasti berat tidak akan sanggup mengamalkan isi Al-Quran. Misalnya dalam hal pengajian pembagian warisan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi kaidah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberikan kepada kalian kesulitan. Jadi apa saja syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu dibangun di atas kaidah ini. Dan juga Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Namun, kenapa bagi kebanyakan orang sulit bagi mereka untuk mengamalkan syariat Allah? Sebenarnya bukan syariat Allah yang berat. Akan tetapi hatinya itulah yang tidak bersih, yang tidak suci, yang kemudian sulit untuk dia menerima aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Qur'an, peringatan itu akan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Dan mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang mereka tidak memiliki hati, maka mereka akan sulit melihat keindahan, kemudahan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam membagi harta warisan. Adz-dzakaru mithal hadil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan dua bagian dari perempuan. Kenapa laki-laki itu lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan perempuan? Karena pengeluaran laki-laki itu jauh lebih banyak daripada pengeluaran perempuan. Kalau dibagi sama rata, justru nggak adil. Udah perempuan dia dikasih mahar sama laki-laki. Udah perempuan ya diberikan kewajiban oleh suaminya rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Laki-laki bebannya banyak. Iya. Nah ketika laki-laki bebannya banyak, hasil yang dia dapatkan juga harus lebih banyak. Betul nggak? Warisan laki-laki. Yang mempersiapkan rumah siapa? Laki-laki.
Yang membuat acara waliman laki-laki. Yang menafkahi anak-anak laki-laki. Udah dia bebannya banyak, hasilnya sama. Adil nggak kira-kira? Nggak adil. Keadilan itu bukan sama rata, Mas. Ya, antum punya anak yang satu kuliah, yang satu sekolah di TK. Apakah bentuk keadilan jajan yang antum berikan kepada anak TK dengan yang kuliah sama? Beda. Kenapa harus beda? Antum nggak adil. Masa dibeda-bedakan anak? Nggak boleh beda-bedakan anak. Kalau yang memang anak TK kasih jajan 2.000, kasih yang kuliah 2.000. Di mana dia kuliah 2.000? Parkir saya di Jakarta udah 3.000. Belum lagi bayar tol, belum lagi makan, belum lagi ini, belum bensin dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, yang kuliah dikasih jajan 100.000, anak TK juga dikasih 100.000 supaya adil. Bukan itu keadilan. Keadilan itu bisa saja bentuknya seberapa kebutuhan yang dia harus keluarkan. Kan begitu. Nah, orang-orang yang mereka protes tentang pembagian warisan, coba tanya sama dia, kamu punya anak jajannya sama atau enggak? Nah, kalau ente nggak sama, bagaimana Anda menuduh syariat Allah nggak adil, sementara ente yang paling adil saja paling curang? Oh beda lah, ini penghasilannya beda-beda. Pengeluarannya beda. Begitu juga laki-laki itu diberikan lebih, karena memang mereka lebih besar pengeluaran dibandingkan perempuan. Bisa difahami ya? Baik. Laki-laki kalau dia memang punya harta dan dia tidak dia berikan anaknya atau istrinya apa yang dia miliki, dia berdosa kan? Dia berdosa. Nah, atau misalnya si perempuan punya harta dan perempuan itu tidak memberikan upah atau memberikan harta kepada suaminya karena suaminya malas. Siapa yang berdosa, perempuan atau suami? Suami lagi berdosa karena dia suruh kerja, nggak kerja, malas dia. Beda kalau si suami nggak punya apa-apa, memang sakit atau lain sebagainya, maka si perempuan memberikan apa yang dia punya sebagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi Ustaz, Anda selama ini tahunya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Selama ini yang Anda lakukan. Anda baru dengar 4 rakaat sesudah zuhur, mohon penjelasan 6. Ya, para hadirin dan hadirat, salat rawatib itu memang datang beberapa riwayat hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya sangat banyak sekali. Ada yang dikumpulkan jumlahnya itu sekitar 14 rakaat, ada jumlahnya di atas 20 rakaat. Taib, dan lafaz hadisnya berbeda-beda, maka datang riwayat 4 dengan 2 dan juga datang riwayat 4 dengan 4. Dan bab yang seperti ini dalam ilmu fikih disebut dengan khilafut tanawwu. Ia beraneka ragam bentuk-bentuk hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari jenis ibadah itu sendiri. Nah, dia bisa melakukan ini dan dia bisa melakukan yang itu selama itu sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat fardu, apakah boleh berdoa terlebih dahulu, doa untuk suami dan keluarga, baru dilanjutkan dengan dzikir? Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ketahui dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau sholat dan beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ketahui yang ternukil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai beliau salat. Taib. Nah, adapun seseorang setiap dia salat, dia selalu mengangkat kedua tangannya berdoa secara terus-menerus, maka kita khawatirkan dia telah menyelisihi yang terbaik yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Kecuali dalam kondisi keadaan tertentu, ya, dia memang ingin sekali berdoa kepada Allah dan dia merasa hatinya itu ada sesuatu gejolak yang dia ingin curahkan itu kepada Allah, maka tidak ada masalah. Terkadang selesai sholat dia berdoa, mengangkat kedua tangannya, dia memohon kepada Allah, tapi tidak lakukan secara terus menerus, karena terus menerus itu ternukilkan dari Nabi SAW, beliau berzikir. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk anak-anak kami, semoga tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, yang insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi beberapa poin agar nama kita terhapus dari neraka. Apakah harus semua atau bisa salah satu? Khawatir lalai sebagai manusia. Nam. Ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang yang mereka
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka untuk dia mengamalkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi itu semuanya hanya ada satu syarat yang harus dia penuhi. Apa itu? Dia harus berislam. Dia harus menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka apa saja sebab-sebab yang dia lakukan untuk menghilangkan dia dari nerakanya, menghapuskan namanya dari neraka atau menjauhkan dari neraka, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan bermanfaat walaupun telah terkumpul padanya sekian sebab. Bisa difahami ya? Sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita dari sifat-sifat atau sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kan banyak sebab-sebabnya, A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian hari ini yang bersedekah? Saya Rasulullah, kata Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa yang hari ini yang kalian mendatangi orang yang sakit? Saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini ya mengantar jenazah? Saya Rasulullah. Siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Saya Rasulullah. Anta min ahli jannah. Kamu dari penghuni surga. Padahal sebab-sebab masuk orang ke dalam surga bukan hanya 4 perkara ini saja. Ada sekian sebab yang akan mengantarkan seorang dalam surga. Namun ketika Abu Bakar mengumpulkan 4 perkara tadi, sudah membuat dia masuk ke dalam surga Allah. Begitu juga dalam bab dijauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus terpenuhi semuanya, tetapi yang harus syarat terpenuhi dia harus beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi, seorang laki-laki yang memudahkan urusan saudaranya muslimin dalam membayar hutang dalam keadaan dia tidak punya kebaikan kecuali hanya itu saja, maka Allah memaafkannya dan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa? Lewat 10. Baik. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana merasa buruk, ana merasa gagal menjadi anak, istri maupun ibu. Bagaimana supaya ana tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tapi pertama, para hadirin dan hadirat, ketika seseorang merasa bahwasannya dia memiliki kekurangan dalam kehidupannya, ini sebenarnya adalah sebagai bentuk tanda-tanda keimanan pada diri seseorang. Ketika sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Nabi Muhammad dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini telah berbuat kenifakan ya Rasulullah. Kami telah berbuat perbuatan nifak di depan engkau, seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Namun setelah kami kembali ke rumah kami bertemu dengan istri dan anak-anak kami, kemudian kami lupa apa yang dulu engkau ingatkan. Kami telah berbuat nifak ya Rasulullah. Ini adalah kekhawatiran para sahabat Rasulullah SAW, dan ini merupakan tanda keimanan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, ya Handalah, Ruwaidan, Ruwaidan. Ya Handalah, iman itu perlu untuk dipupuk sedikit demi sedikit. Maka begitu juga kita berkata kepada yang bertanya, ibu yang bertanya, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Setiap kita pasti berbuat kesalahan, setiap kita pasti berbuat kekeliruan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Selama matahari belum terbit di sebelah barat, dan selama nyawa kita belum berada dalam tenggorokan, maka pintu taubat dan pintu untuk memperbaiki diri itu masih besar dan luas. Ya, disitulah kita berusaha untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, ya menjadi anak yang baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya, karena kita ingin melihat ke depan, kita tidak ingin melihat ke belakang. Yang ke belakang itu jadikan sebagai acuan dan sebagai bentuk perbaikan kita untuk arah yang lebih baik. Ya, karena memang orang-orang yang mulia yang ada di muka bumi ini dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memiliki ya masa lalu yang tidak baik. Tapi subhanallah, ketika mereka memperbaiki diri mereka,
beriman dengan iman yang benar, Allah menyanjung mereka dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah menyanjung mereka dalam banyak hadisnya. Yang paling penting, seseorang jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Dia selalu berhusnudzon kepada Allah dengan cara dia memperbaiki dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang baru mengenal sunnah tetapi berasa paling tahu ketika kita mencoba untuk menasihati, dia tidak terima. Bagaimana cara yang baik mendiamkan atau terus memberi nasihat tapi jadi seperti berdebat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bersabar menghadapi orang-orang yang mungkin kesemangatannya itu terkadang melebihi dari ilmu yang dia miliki. Dan kalau kita mengingat-ingat di masa awal kita belajar, ya mungkin kita juga seperti itu, semuanya haram, semuanya bid'ah dan seterusnya. Ya, maka ketika itu bisa terjadi pada diri kita, maka juga akan terjadi pada diri orang lain. Maka disinilah harus ada kesabaran dari diri kita dalam menghadapi orang-orang yang seperti yang disebutkan. Mungkin caranya kita yang salah, waktu yang kita tidak tepat menyampaikannya, atau banyak sebab-sebab yang lainnya. Yang intinya seseorang itu harus selalu bersabar. Bersabar menghadapi dari keadaan manusia. Sebagaimana disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang baik adalah tetangga, orang yang baik bukanlah tetangga yang dia tidak mengganggu tetangganya. Tetapi orang yang baik atau tetangga yang baik adalah tetangga yang siap bersabar dari gangguan tetangganya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah begitu juga, ya disinilah kita harus bersabar. Bersabar dengan saudara kita, bersabar dengan orang-orang yang mereka itu telah diberikan oleh Allah kebaikan. Jangan sampai kita gara-gara sikap kita justru dia terlepas dari kebaikan itu sendiri. Nabi SAW itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu sering diberikan oleh Nabi harta rampasan perang. Jadi jangan orang yang baru mengenal kebaikan sering dikasih debat, kasih makan, kasih hadiah, kasih oleh-oleh. Itu dia perlu, hatinya itu perlu diambil. Makanya metode Nabi kita, ya ketika terjadi Fathul Mekah, para sahabat Nabi yang sudah berjuang dengan Nabi nggak diberikan apa-apa. Yang baru masuk Islam diberikan unta yang sangat banyak kepada mereka. Karena memang itulah yang dibutuh, yang siasat Rasulullah SAW dalam menjaga keistiqomahan seseorang. Jadi jangan didebatin, jangan ya baru ngaji kita, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, semuanya nggak boleh. Nanti kalau istri anti poligami jangan marah-marah ya. Baru ngaji sudah ngomongin poligami. Berat nggak kira-kira? Berat. Jadi sampaikan hal yang baik, hal yang membuat dia senang. Makanya para ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tentang sebuah kesimpulan dari ayat Al-Quran yang turun. Perbedaan di antara ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah bentuknya begini, ayat Madaniyah bentuknya begini. Sehingga ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus melihat kondisi dan keadaan orang-orang yang kita dakwahi itu, dan dia tidak akan sama semuanya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jelas ya? Nah, itu mungkin perlu kesabaran dari kita, dengan kesabaran yang lebih ekstra agar dia bisa nyaman dengan kebaikan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Ya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikannya kepada kita, yang paling terpenting mendapatkan kesuksesan yang hakiki, dijauhkan dari nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.